Apakah suara saya terdengar? Oke, baik, sudah jelas ya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melakukan ibadah di pertengahan minggu bekerja ini. Mohon izin untuk saya share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan sekali lagi tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, pertolongan-Mu melalui Roh Kudus, kami sangat butuhkan pada malam hari ini, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan terlebih, firman itu akan bekerja mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memenuhi tujuan Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul Judul pelajaran pada malam hari ini di pasal ke-60. Oh, saya salah tulis ini. Pasal 63 sampai 64 ya. Jadi pelayanan dalam berbagai bidang dan juga pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah mudah bagi kita untuk menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita? Mungkin saya minta tolong Pak Irianto bisa menjawab. Apakah mudah untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri? Tidak mudah, ya. Mungkin yang lain setuju ya, karena kita ini dilahirkan dengan cinta diri. Jadi segala sesuatu tuh ya harus diri kita duluan yang harus apa? Yang harus terpenuhi. Maka urusan orang lain tuh nanti dulu. Ya, jadi tidak gampang kalau menurut saya ya. Menurut saya bahwa tidak mementingkan diri itu perlu pergumulan yang sangat sangat berat. Tetapi malam hari ini kita akan belajar secara bersama-sama bagaimana pentingnya tidak mementingkan diri dan pelayanan yang dilakukan di dalam berbagai bidang. Oke, sebentar. Oke. Di sini saya juga punya pertanyaan, apakah pekerjaan impian Anda? Nah, ini kalau karena saya mengajar di TK ya, jadi ada tema tentang pekerjaan. Terus kemudian anak-anak tuh ditanya, kalau besar kepengen jadi apa? Nah, ada yang pengen jadi pemadam, kemudian ada yang kepengen jadi dokter dan segala macam. Bahkan karena anak-anak ini besar di era multimedia ya, di era gadget, ada murid saya itu, aku nanti kalau besar mau jadi gamer, Mem. Kemudian mau jadi YouTuber, Mem. Nah, supaya apa? Viewerku banyak dan uangku banyak. Ini anak TK nih ya. Anak TKA nih. Sudah bisa menentukan nanti besarnya dia akan mempunyai pekerjaan atau cita-cita seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pekerjaan Anda sekarang sudah memenuhi kriteria pekerjaan yang Anda impikan? Ya mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, pekerjaan yang saya jalani ini jauh daripada pekerjaan impian saya. Ya, jadi saya impiannya bekerja di kantor, kemudian atau dulu saya suka dengan hal-hal yang berbau arkeolog gitu ya. Jadi kayak peneliti dan segala macam, kayaknya senang aja gitu ya, berekspor, beradventurer seperti itu. Tidak pernah terbersit sedikit pun saya untuk menjadi seorang guru. Mungkin saya sudah pernah bercerita berkali-kali ya. Karena padahal mama saya, kemudian mbah saya, keluarga saya itu dibesarkan dengan banyak profesi sebagai seorang guru. Sampai mbah saya ya
Mbah Buyut saya itu panggilannya kalau orang desa ya, zaman dulu itu kan dipanggil sesuai dengan, pekerjaannya ya, dipanggil Mbah Guru. Karena memang guru, gitu ya, guru di zaman Belanda. Jadi banyak sekali tante saya, om saya gitu ya, dari kedua belah pihak ya, dari papa dan mama itu yang menjadi seorang guru. Kemudian mama tuh dulu tanya, "Dok, enggak mau ta jadi guru? Enak kok jadi guru gini-gini." Saya bilang, "Saya tidak mau." Ya, saya tidak mau menjadi guru karena guru itu tidak bisa keren, ya kan. Maksudnya, ya guru itu bukan pekerjaan yang saya impikan ya. Ternyata rancangan saya bukanlah rancangan Tuhan ya. Jadi Tuhan, memberikan saya satu pekerjaan menjadi seorang seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa sih kok kita harus bekerja? Apa tujuan kita ini bekerja? Pada saat Tuhan, menciptakan Adam dan Hawa dan memberikan satu tempat tinggal, Tuhan pun memberikan pekerjaan kepada mereka. Ya, pekerjaannya adalah mengelola taman, ya. Mereka dijadikan manajer, ya. Jadi Taman Eden itu adalah lahan pekerjaan mereka yang mereka harus kelola. Dan pekerjaan ini menolong mereka, membantu mereka, ya. Dengan bekerja, Adam dan Hawa menjadi sehat, ya, menjadi aktif, menjadi produktif. Demikian juga mungkin bukan mungkin ya, tujuan kita bekerja adalah salah satunya seperti itu selain untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah. Nah, kemudian dari segala jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan adalah salah satu berkat ya, salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu berkat atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya pekerjaan apa yang Allah ingin kita lakukan? Kalau kita baca di dalam Akom ya, Amanat kepada Orang Muda di pasal 63 dan 64 ini, Allah memanggil kita untuk menjadi pendeta, guru Injil, dan juga penginjil literatur. Waduh, bagaimana dengan pekerjaan saya yang wira swasta? Ya, bagaimana dengan pekerjaan saya yang tidak masuk dalam tiga kategori besar yang Tuhan sudah bilang ya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pendeta, guru Injil, dan juga penginjil literatur. Apakah kita tidak bisa ya memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Selanjutnya, bagaimana ya ini ya tadi ya, bagaimana jika saya tidak bekerja di bidang tersebut? Apakah saya tidak memenuhi tujuan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya? Tetapi di sini dijelaskan, semua bidang pekerjaan yang baik dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam pelayanan umat manusia di muka bumi ini. Jadi, tujuan pekerjaan yang Tuhan berikan bukan hanya terpaku di tiga bidang yang tadi sudah saya sebutkan ya, pendeta, guru Injil, atau penginjil literatur. Meskipun mungkin secara idealnya itu adalah tiga pekerjaan yang berhubungan langsung untuk menjangkau orang lain. Tetapi di sini Tuhan menekankan bahwa setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan itu adalah pekerjaan kasih karunia. Dan dengan pekerjaan apapun ya, pekerjaan baik apapun yang kita lakukan, kita bisa menjangkau orang lain untuk datang kepada Tuhan. Melalui pelatihan dalam tugas-tugas hidup biasa dan dalam pelayanan kepada yang menderita dan miskin, efisiensi itu dapat dipastikan. Jadi semua pekerjaan yang saat ini sedang kita geluti, sedang kita kerjakan, kita dapat membawa misi Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita dapat mendatangkan kebaikan dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pelayanan yang Tuhan inginkan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan itu bisa terwujud. Bagaimana cara memenuhi tujuan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini? Bagaimana sih Tuhan ingin kita sebagai pekerja-pekerja ya, pekerja-pekerja Tuhan ini sementara kita bekerja di dunia sambil menunggu kedatangan Tuhan? Tuhan mau kita melibatkan diri pada pekerjaan untuk kebaikan orang lain. Nah, ini yang tadi pertanyaan awal yang saya tanyakan. Apakah gampang ya untuk tidak mementingkan diri? Kalau menurut saya, kecenderungan saya ini adalah untuk mementingkan diri sendiri. Jadi kadang untuk memikirkan kebaikan atau kepentingan orang lain di atas kepentingan saya, itu adalah pergumulan yang luar biasa.
Tetapi Tuhan meminta kita, ya, dengan melibatkan diri kita pada pekerjaan yang mendatangkan kebaikan pada orang lain. Tidak perlu hal-hal yang besar, ya, pekerjaan kebaikan yang besar, yang wah atau yang wow yang kita kerjakan. Dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, ya, maka itu akan menolong diri kita juga. Kemudian selanjutnya, cara memenuhi tujuan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini adalah dengan menunjukkan minat, ya, melalui perbuatan praktis, aksi nyata dan juga kepedulian. Ya, bahwa kita semua ya sudah paham, sudah tahu bahwa action louder than talk, ya. Jadi tindakan kita, perbuatan kita akan berpengaruh lebih besar kepada orang lain daripada perkataan kita. Termasuk di dalam rumah tangga pun, ya. Anak-anak itu akan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kasih tahu, ya, teoritis kepada mereka. Nah, ini juga sejalan dengan program pemerintah, ya, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Jadi saat ini ada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana penekanannya adalah anak-anak itu mengalami langsung. Ya, makanya kenapa kurikulum Merdeka ini banyak sekali proyek-proyek atau praktek-praktek yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya anak-anak ini mengalami langsung, ya. Mereka beraksi langsung, beraksi nyata, sehingga mereka mengerti, sehingga mereka memahami, ya. Tujuan utamanya adalah seperti itu, bukan hanya teori-teori. Kemudian, tidak mementingkan diri dan belajar untuk menempatkan orang lain di atas kepentingan kita. Dan itu akan membuat kita menjadi sosok atau seseorang yang peka dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah apakah manfaat melakukan kebajikan bagi hidup kita? Nah, karena tidak gampang untuk menempatkan kepentingan orang lain, ya, itu juga butuh pergumulan, itu juga merupakan satu hal yang luar biasa yang kita harus biasakan. Sebenarnya kalau kita sudah menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya bagi kita tuh apa sih? Nah, yang pertama adalah saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Dengan menolong menyembuhkan penyakit kehidupan orang lain dan menolong menanggung beban mereka akan mendukung kesehatan tubuh dan jiwa orang yang menolongnya. Jadi ketika kita menolong orang lain, ya, menolong dengan kemampuan kita, ya, membantu orang lain atau hanya mungkin sekedar mendengarkan, ya, sekedar mendengarkan curhatan mereka, kemudian mendoakan mereka, itu sebetulnya kita juga mendapatkan satu pemulihan. Ya, kita mendapatkan satu pemulihan. Kita juga akan mendapatkan dukungan kesehatan tubuh dan juga jiwa ketika kita peduli dan menolong orang lain. Ya, kita pasti punya teman dekat, ya, kita pasti punya teman dekat, kita punya keluarga, kita mungkin orang yang sering dibuat tempat curhat, ya, seperti itu. Jadi ketika kita menampung, ya, menampung istilahnya beban, ya, membantu meringankan beban, bukan melulu secara materi, ya, mungkin secara psikologis dengan sharing atau apa, kemudian kita memberikan support kepada teman atau keluarga kita dan kita mendoakan, sebetulnya kita juga mendapatkan satu pemulihan di dalam diri kita. Yang selanjutnya, manfaat kebajikan jika kita lakukan adalah membuat wajah tampak glowing. Apakah ini berarti kita tidak perlu pakai skincare? Nah, skincare itu hanya sementara, ya. Skincare filter itu hanya kamuflase. Tetapi ketika kita melakukan satu kebajikan, ini glowing yang secara alamiah, ya. Karena itu akan tampak di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang suka melakukan kebajikan dalam hidupnya, wajahnya diceriakan dengan kegirangan dan mukanya menyatakan keagungan moral yang luhur. Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan, tidak dapat disembunyikan dari raut wajah kita. Ya, jadi muka kita akan memancarkan atau memantulkan keagungan moral yang luhur. Ya, wajah kita
kemudian perangai kita akan menampakkan satu hal sukacita. Ya. Kita kan pasti senang ya melihat orang yang istilahnya mukanya itu sumeh gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Dia selalu tersenyum, dia selalu tertawa gitu ya. Kayaknya tidak pernah susah ya. Daripada orang-orang yang kelihatannya senangannya kayak alisnya ditekuk seperti ini ya. Makanya saya kalau pagi-pagi gitu kan what I feel today kepada anak-anak ya. Saya ada emoticon tunjukkan kepada anak-anak bagaimana perasaan kamu hari ini ya. Mereka akan menunjukkan. Kemudian saya tanya kepada mereka, kamu pilih emoticon yang mana? Wajah yang senyum atau wajah yang cemberut? Ya, mereka pasti ya senang lah Mem melihat wajah yang tersenyum. Nah, kalau kamu senang melihat wajah orang tersenyum, berarti ayo kita biasakan untuk senyum kepada orang lain. Nah, karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu aura itu akan terpancar ya. Muka kita akan berseri-seri, muka kita akan diceriakan oleh kegirangan. Kemudian selanjutnya, manfaat dari melakukan kebajikan adalah menjaga kewarasan pikiran kita. Ya, artinya pikiran kita bisa selalu dalam kondisi yang positif. Karena kepuasan yang akan kita dapatkan dalam melakukan yang baik akan sangat menolong kita memulihkan kesehatan dan imajinasi pikiran kita. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita peduli kepada orang lain, kita menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, maka kita pun sedang menjaga pikiran kita tetap sehat. Ya, dan imajinasi pikiran kita tetap positif. Dan hal-hal inilah yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus melakukan pelayanan di atas dunia. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah mendapatkan tekanan? Tekanan yang Tuhan Yesus dapatkan dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat berat. Mungkin jauh lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Renungan tadi pagi sangat bagus ya, ada quotes-nya. Jangan pokoknya ketika hal-hal yang kita alami ya, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin masa depan kita terlihat kelam, terlihat gelap, seperti tidak ada pengharapan, tetapi tetap tersenyum dan cerialah ya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, ketika kita betul-betul mempercayai dan memohon pertolongan Tuhan, maka secara otomatis ya kekuatan itu akan kita dapatkan dan sukacita itu akan kita miliki. Ada banyak tempat dalam pekerjaan Allah bagi semua yang dipenuhi roh pengorbanan diri. Jadi Allah masih membuka banyak sekali lowongan tempat ya bagi kita yang mau terlibat aktif untuk memenuhi pekerjaan Allah, yaitu melakukan pelayanan yang dipenuhi oleh roh pengorbanan diri. Mari kita aktif terlibat dalam pekerjaan Allah, sehingga kita pun akan mendapatkan satu sukacita, ya, satu berkat ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, anak-anak Tuhan yang mengasihi orang lain, karena lewat perkataan dan lewat perbuatan lah kita akan dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang aktif, menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang senantiasa membawa berkat bagi orang lain, dan Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.